Baik pemirsa, Anda berjumpa kembali dengan saya Iva Amora dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota Malang terhadap pandangan fraksi terhadap 4 ranperda pemirsa. Yang pertama yaitu fasilitasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan penanggulangan narkotika. Yang kedua ranperda terkait ruang terbuka hijau. Ketiga ranperda terkait penyelenggaraan penanaman modal dan yang keempat ranperda terkait penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan umum. Dan berikut kami hadirkan liputan selengkapnya untuk Anda. Pada tanggal 4 Mei 2026, DPRD Kota Malang menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota Malang terhadap pandangan umum fraksi terhadap 4 ranperda, fasilitasi pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan penanggulangan narkotika, ruang terbuka hijau, penyelenggaraan penanaman modal, dan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. 4 ranperda yang dibahas pada rapat kali ini sebelumnya telah disampaikan pandangan umum fraksi mewakili suara rakyat melalui DPRD Kota Malang. Dan pada agenda kali ini, Wali Kota Malang memberikan jawaban sebagai bagian penting dari mekanisme demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah yang sehat. Bukan sekedar formalitas, tapi punya beberapa fungsi krusial. Selain itu, jawaban Wali Kota Malang merupakan bentuk pertanggungjawaban kebijakan, program, atau rancangan yang diajukan di hadapan publik. Rapat dihadiri oleh pimpinan DPRD Kota Malang beserta anggota, Wali Kota Malang, Sekretaris Daerah Kota Malang, Forpimda Kota Malang, staf ahli dan asisten, Kepala Perangkat Daerah, Direktur Perusahaan Daerah di lingkungan pemerintah Kota Malang. Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kota Malang, Abdurrahman. Dengan demikian rapat paripurna dan perwakilan rakyat daerah Kota Malang sah untuk dilaksanakan sesuai peraturan dan perwakilan rakyat daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 tentang tata tertib dan perwakilan rakyat daerah sebagaimana diubah dengan peraturan dan perwakilan rakyat daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2020. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota Malang terhadap pandangan umum fraksi 4 rancangan peraturan daerah Kota Malang. 1. Fasilitasi pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan penanggulangan narkoba. 2. Ruang terbuka hijau. 3. Penyelenggaraan penanaman modal. 4. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Mei tahun 2026, tepat pukul 10:29 secara resmi saya akan dibuka dan terbuka untuk umum. 4 ranperda yang dibahas dalam rapat kali ini yaitu terkait pemberantasan narkotika, ruang terbuka hijau, penanaman modal, dan penyelenggaraan lalu lintas jalan. Ranperda ini dinilai sangat penting sebagai langkah awal untuk mewujudkan Kota Malang bebas narkoba, memiliki lingkungan yang hijau dan asri, meningkatnya pertumbuhan ekonomi, dan bebas dari kemacetan. Rapat paripurna DPRD Kota Malang berlanjut dengan penyampaian jawaban Wali Kota Malang terhadap pandangan umum fraksi terhadap 4 ranperda, fasilitasi pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan penanggulangan narkotika, ruang terbuka hijau, penyelenggaraan penanaman modal, dan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
4. Menanggapi saran fraksi PDI Perjuangan, fraksi Partai Golongan Karya, dan fraksi Damai untuk mendorong demokrasi dulu atau wakil suplemen yang dilakukan pertemuan ketika dengan narkoba. Saling perhatikan dan dapat disampaikan bahwa saat ini pemerintah pusat dengan Badan Narkotika Nasional dan Kementerian dengan berbuat terkait pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan menunjukkan integrasi dulu anti narkoba terkait penambahan materi dan penerapan narkoba Indonesia dan beberapa kasus. 5. Menanggapi saran fraksi PDI Perjuangan Kota 9 menghubungkan kereta kawasan rawan dengan perbaikan limbah nutrisi. Saran beratkan dan dapat disampaikan bahwa ketentuan pasal 23 ayat 1 huruf C terkait pemerintah Kota Malang berupaya menegakkan batas masyarakat pada kawasan rawan dan kereta narkoba. 6. Menanggapi saran fraksi PDI Perjuangan terkait sumber dana dari APBD dan sumber lain yang sah sehingga dapat menentukan anggaran yang sangat besar juga sedang bertahan di Malang biaya APBD. Saran dilakukan dan dapat disampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat 1 Prasetya ini menunjukkan realisasi medis dapat dilaksanakan di fasilitas rehabilitasi dan disediakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat. 7. Menanggapi saran fraksi PDI Perjuangan terkait penunjukan relawan agar jumlahnya disesuaikan dengan tingkat kerawanan dan luas supaya kelurahan selain itu perlu ada jaminan perlindungan hukum atau asuransi kesehatan. Saran dilakukan dan dapat disampaikan bahwa terkait jumlah relawan akan disesuaikan dengan kebutuhan lebih lanjut mengenai relawan akan diatur dalam peraturan wali kota. 8. Menanggapi saran fraksi PDI Perjuangan terkait pengadaan yang diwujudkan pada kelurahan, saran dilakukan dan dapat disampaikan bahwa terkait pemberian warga akan dilakukan penyesuaian dan dapat diberikan pada perorangan lembaga baik pemerintah maupun swasta yang berarti dalam program PPAPL. 9. Menanggapi fraksi Partai Keadilan Bangsa dan fraksi Partai Golongan Karya terkait keseriusan pemerintah Kota Malang melakukan upaya penanggulangan dan minimalisir peredaran dan penggunaan narkotika. Dapat dijelaskan bahwa pemerintah Kota Malang bersama BNN dan Polres Malang Kota telah berkolaborasi dengan menetapkan beberapa kelurahan dan sekolah perizinan bersih dari narkoba serta bentuk anggur-anggur. 10. Menjawab fraksi Partai Keadilan Bangsa terkait strategi konkret pemerintah Kota Malang dan memastikan efektivitas pemerataan serta evaluasi keberhasilan program sosialisasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran barang narkotika dan prekursor narkotika dapat dijelaskan bahwa untuk memastikan efektivitas pemerataan serta evaluasi akan disusun serta aksi daerah dan melibatkan seluruh perangkat daerah dan instansi terkait untuk organisasi mengakui bahaya narkotika. 11. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Keadilan Bangsa strategis langkah terkait langkah strategis pemerintah Kota Malang dalam berbuat pengawasan terhadap tempat-tempat rawan dapat dijelaskan bahwa pemerintah Kota Malang secara berkala telah melakukan pengawasan bersama dengan instansi di sektor yang terkuat dengan peserta relawan anti narkoba. 12. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Keadilan Bangsa, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, fraksi Partai Golongan Karya, dan fraksi Nasdem terkait kesiapan sarana prasarana medis serta pembiayaan menjamin seluruh program dapat memperoleh layanan rehabilitasi secara optimal. Dapat dijelaskan bahwa saat ini rehabilitasi medis masih dilakukan tidak pada jalan, namun pemerintah Kota Malang telah bekerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa Alam untuk memberikan layanan rehabilitasi medis secara optimal. 13. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Keadilan Bangsa dan fraksi Partai Golongan Karya terkait sistem koordinasi indikator kinerja serta mekanisme evaluasi tim terpadu agar bekerja secara optimal dan terukur. Dapat dijelaskan bahwa sistem kerja tim terpadu tingkat kota dan tingkat kecamatan akan diatur berlanjut dalam peraturan wali kota. 14. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Keadilan Bangsa dan fraksi Partai Golongan Karya terkait strategi pemerintah dalam pemilihan untuk penggantian pendanaan serta prioritas alokasi anggaran untuk program PPAPL. Dapat dijelaskan bahwa pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran dalam narkotika bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat sehingga pelibatan dan penguatan konsep PPAPL ini terus dijalankan yakni pelibatan akademisi, pelaku usaha, media massa, komunitas dan masyarakat. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Keadilan Bangsa, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan fraksi Partai Golongan Karya terkait kolaborasi pemerintah Kota Malang dengan mitra samping dengan pos yang kedua RT dan Tembus Kota Malang
Sosial Partai Gerakan Nasional, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Damai dan Fraksi Akomodasi terkait upaya yang dilakukan pemerintah pusat pendidikan pendidikan narkotika dan pengawasan terhadap peredaran rekrutan narkotika di industri tempat usaha narkotik dan area kos-kosan wilayah Kota Malang dapat dilakukan dalam rangka menuju rangkaian alatnya peredaran dan penyalahgunaan narkotika di tingkat pelajar pemerintah Kota Malang telah melakukan kolaborasi dengan BNN Kota Malang dalam program pembentukan kepala pesinar dan melaksanakan program pembentukan remaja teman sebaya sekolah. 17 mendapatkan fraksi Partai Keadilan Sejahtera terkait dengan perda yang dimasukkan Undang-Undang Nomor 13/2009 dan Undang-Undang Bersatu dalam Undang-Undang dalam konsideran mengingat beberapa perubahan serta penimbunan peraturan hukum dan mengatur tentang PPDN. Dapat dijelaskan bahwa penulisan dasar perundingan pedoman ketentuan Undang-Undang pada 1 Juli huruf angka B4 Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembinaan peraturan perundingan dan perundingan. 18 menjawab pertanyaan fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan fraksi Nasdem PSI terkait kesiapan dalam integrasi yang perda ini dengan regulasi nasional dan terkait rencana aksi daerah berupa yang jelas dan khusus. Kita jelaskan bahwa perda dalam proses harmonisasi oleh Kementerian Hukum harmonisasi dengan pelaksanaan perda yang pasal 21 akan ditindaklanjuti dengan usul rencana aksi daerah. 19 menjawab pertanyaan fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan fraksi Partai Keadilan Karya terkait penyusunan program proses masyarakat, terutama bagi pelajar dan generasi muda untuk dilibatkan aktif dan membayar PPDN dalam menjaga keseluruhan. Dapat dijelaskan bahwa program yang telah berjalan dalam antara lain memberikan relawan sekolah, memberikan kadar lingkungan anti narkoba, memberikan kelompok pemuda anti narkoba, memberikan remaja teman sebaya anti narkoba, dan memberikan ekonomi alternatif bagi masyarakat. 20 juga pertanyaan fraksi Partai Keadilan Sejahtera terkait dengan perda ini dan komitmen untuk menindak tegas jaringan peredaran narkotika. Dapat dijelaskan bahwa komitmen pemerintah daerah dikeluarkan dalam bentuk rencana aksi daerah yang disusun berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat 1 dan 21 juga pertanyaan fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya terkait tindakan yang nyata dan berbasis data serta program seperti remaja teman sebaya masuk dalam anggaran daerah. Dapat dijelaskan bahwa program kerja BNN pertama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika terkait program remaja teman sebaya anti narkotika merupakan salah satu program prioritas nasional yang dalam pelaksanaannya berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan sasarannya adalah pelajar. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat memaparkan sejumlah strategi terkait 4 ranperda yang dibahas dalam rapat paripurna DPRD Kota Malang kali ini. Di antaranya kerjasama dengan berbagai stakeholder dalam upaya penanggulangan dan meminimalisir peredaran dan penggunaan narkotika. Pemerintah Kota Malang juga berkomitmen menjaga dan menambah luasan RTH publik sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemerintah Kota Malang juga tengah menyiapkan kebijakan insentif dan kemudahan bagi investor yang akan diatur melalui peraturan wali kota. Langkah ini bertujuan memberikan kepastian hukum serta meningkatkan daya tarik investasi di Kota Malang. Pemerintah Kota Malang juga membentuk forum lalu lintas dan angkutan jalan yang berfungsi sebagai wadah dalam melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah lalu lintas dan angkutan jalan. Perjuangan fraksi Partai Gerindra dan fraksi Partai Keadilan Karya terkait poin usul mengenai jaringan jalur sepeda dan fasilitas parkir bermotor sebagai bagian dari manajemen lalu lintas. Saran perhatikan dan dapat disampaikan bahwa ketentuan mengenai jaringan jalur sepeda dan fasilitas parkir kendaraan bermotor telah diatur dalam pasal 22, pasal 9, ayat 1 dan pasal 5 dalam perda ini. Menjawab pertanyaan terkait penempatan ambil aktif secara topik serta waktu dan anggarannya serta bagaimana sebagai kebijakan dengan cara untuk mengimplementasi kota Malang terpadu. Dapat dijelaskan bahwa saat ini kondisi aktif Kota Malang telah mencapai 55%. Sedangkan sisanya masih menunggu kesiapan kemampuan keuangan daerah serta penyusunan rencana implementasi kota dengan berdasarkan pada perda ini. Saya menjawab pertanyaan fraksi Partai Nasdem PSI terkait program listrik saat ini dan alternatif memecahkan masalah selain menghadirkan perda LTHC ini. Dapat dijelaskan bahwa penyusunan perda lalu lintas dan angkutan jalan merupakan salah satu upaya menghadirkan regulasi terkait
dan saudara-saudara yang dengan tekun telah mengikuti rapat paripurna ini hingga selesai. Rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan penyampaian jawaban Wali Kota Malang terhadap pandangan umum fraksi terhadap 4 ranperda ditutup oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kota Malang, Abdurrahman. Diharapkan jawaban Wali Kota Malang pada rapat kali ini menjadi komitmen pemerintah daerah terbuka dalam pengawasan DPRD, sehingga segala kebijakan berjalan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota Malang terhadap pandangan umum fraksi terhadap 4 ranperda rancangan peraturan daerah Kota Malang. 1. Fasilitasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan penanggulangan narkoba. 2. Ruang terbuka hijau. 3. Penyelenggaraan penanaman modal. 4. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Pada hari ini Senin tanggal 4 Mei tahun 2006 tepat pukul 10:55 secara resmi saya nyatakan ditutup. Pada sesi wawancara, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan berbagai masukan dan kritik dari fraksi akan menjadi bahan penyempurnaan ranperda sebelum masuk tahap berikutnya. Khusus ranperda lalu lintas dan angkutan jalan, Wahyu menegaskan regulasi ini dibutuhkan untuk menjawab berbagai persoalan transportasi di Kota Malang, mulai dari kemacetan, penataan parkir, hingga pengaturan pola pergerakan lalu lintas. Tapi ini karena ini adalah jawaban umum ya, dari pandangan umum, berarti harus tentu ada tindak lanjut. Tindak lanjut ini nanti salah satunya adalah dengan pansus di OPD-OPD leading sektornya nanti akan dipanggil, termasuk juga dengan pansus ini. Jadi nanti pendetilannya ini nanti akan dibahas oleh pansus yang saat ini sedang dibentuk oleh DPRD. Baik. Ada kritik dan masukan dari fraksi yang dianggap paling krusial dan bagaimana responnya Pak Wali? Ya, saya rasa ada beberapa hal, tapi kan itu membangun ya. Tapi ini jadi bagian nanti akan kita bahas juga di dalam pansus nanti. Tapi semua rata-rata ya relatif sudah ada beberapa yang sudah kita lakukan, sudah kita laksanakan. Nah, ini perlu ada penjelasan ataupun juga ada beberapa ranperda yang memang sudah kita ajukan, tapi ada perlu ada sesuatu tambahan penyempurnaan, itu juga kita akan lakukan juga. Pak, apa sih keperluannya untuk perda lalu lintas dan angkutan jalan itu, Pak? Kalau untuk yang undang-undang yang untuk lalu lintas jalan ini, kita ini ingin membuat sekarang kan segala permasalahan terkait dengan kemacetan, terkait juga dengan pay service, kemudian ada beberapa hal yang juga tergantung juga penataan parkir dan lain, semua kita akan atur, termasuk juga pola pergerakan, karena selama ini kita tahu bahwa pergerakan-pergerakan yang ada di Kota Malang ini pergerakan yang bercampur. Ada satu pergerakan yang lintas, yang regional, tapi harus masuk dalam pergerakan jalan lokal. Nah, kita atur seperti itulah, contohnya itu. Sementara itu, Wakil Ketua 2 DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, menyampaikan bahwa berbagai masukan fraksi tidak hanya menjadi formalitas, namun menjadi acuan dalam membuat kebijakan yang sejalan dengan kepentingan masyarakat. Jawaban Wali Kota ini saya pikir masih sifatnya normatif ya, karena akan nanti kita gali lagi di dalam pembahasan internal ataupun di dalam pembahasan panitia khusus ya, yang hari ini juga akan kita tetapkan ya melalui rapat paripurna internal, sehingga disitulah nanti apa draft dari naskah akademik, kemudian draft ranperdanya maupun dari tanggapan Pak Wali ini menjadi bahan buat kami untuk di teman-teman di pansus membahas hal tersebut gitu. Oke, baik. Lalu bagaimana DPRD memastikan masukan dari para fraksi ini tidak hanya menjadi formalitas namun bisa ditindaklanjuti, Pak? Ya, nanti kan di tahapan pembahasan itu kan kita akan cermati masing-masing ya, baik secara pasal per pasal maupun secara substansinya gitu. Dari semangat dari adanya ranperda ini buat apa sih kan gitu. Kan otomatis ketika nanti menyangkut ke semua pihak ya, masyarakat juga ya, berarti kan harus didengar gitu. Contohnya kalau nanti narkoba, berarti kan semua stakeholdernya kan kita ajak, baik penegak hukumnya ya pun dari pemerintahnya, ataupun kalau implementasinya juga nanti sebagai kurikulum di sekolah, berarti sekolahnya semuanya akan kita ajak kan gitu. Seperti RTH berarti yang melibatkan seluruh stakeholdernya yang berkaitan dengan menyediakan ruang terbuka hijau, baik masyarakat, kemudian developer yang mungkin juga berkepentingan, terus komunitas-komunitas,
Nah, akademisi kita akan ajak kan seperti itu gitu. Baik pemirsa, demikian rapat paripurna DPRD Kota Malang kali ini dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota Malang terhadap pandangan umum fraksi. Dan pembahasan pada rapat kali ini pemirsa masih akan ditindaklanjuti kembali oleh DPRD Kota Malang dan juga pemerintah Kota Malang hingga nanti menjadi keputusan DPRD. Dan akhirnya Saifah Amora bersama juru kamera Rizky Amirullah dan seluruh kerabat kerja bertugas mohon pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.